Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin thahirin. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam melanjutkan belajar kita surah 2, di mana pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 14, kita telah sampaikan berkaitan dengan bab master ya, dengan berbagai macamnya dan jenisnya, cara membuatnya. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas atau menyampaikan bab baru. Namun sebelumnya saya ingin tambahkan sedikit apa yang kemarin masih perlu disampaikan, yaitu masih berkaitan dengan masdar. Ada satu masdar yang perlu kita sampaikan, yaitu tentang masdar muawwal ya. Tentang beberapa masdar kemarin secara garis besar sudah kita maknai bahwa masdar itu adalah isim yang menunjukkan makna. Kalau kita artikan ke dalam istilah bahasa Indonesia itu kan memiliki makna pean dan lain sebagainya. Jadi bisa diartikan sebagai akar kata kan gitu, dengan makna dan pembuatan dari masing-masing jenis master yang sudah kita sampaikan. Satu master lagi yang kemarin tidak sempat kita sampaikan dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan tambahkan, yaitu master muawwal. Secara garis besar master muawwal ini sebagaimana master sinai, di mana sebelumnya dia itu bentuknya bukan master, namun dengan kaidah dan tata cara khusus. Yang tadinya bukan master bisa diubah menjadi master. Kalau kemarin master sinai kita menambahkan huruf ya dan ta. Kalau yang master muawal insya Allah, yang master muawal ya memiliki kaidah yang lain, namun hasilnya sama seperti master yang lainnya. Jadi sebelumnya adalah dia jumlah ya. Jumlah kalau dalam istilah nahwu atau sorof juga disinggung, jumlah itu kan susunan beberapa kalimat kan gitu. Kalimat dalam maksud atau istilah yang digunakan dalam nahwu ya. Jadi ada beberapa susunan kalimat, ketika dia tersusun sebagai sebuah rangkaian maka disebut dengan jumlah. Nanti ada jumlah mufidah, ada jumlah ghairu mufidah. Dan nanti di nahwu juga disampaikan bahwa jumlah itu ada kalanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nanti insya Allah akan kita sedikit sampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Sekali lagi bahwa kita akan menambahkan satu jenis masdar yang kemarin kita tidak sempat sampaikan, yaitu masdar muawwal, di mana masdar muawwal sekali lagi ini adalah tadinya dia berupa jumlah susunan beberapa kalimat, namun dengan tambahan suatu huruf tertentu dia bisa menjadi masdar, memiliki makna masdariyah kan gitu. Ini secara global berkaitan dengan insya Allah yang akan kita pelajari pada kali ini ya. Sebagaimana biasa kita akan membaca ringkasan yang sudah kita susun untuk mempermudah belajar kita ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan secara garis besar bahwa masdar muawwal ini adalah sebuah bentuk atau jenis dari masdar, di mana tadinya dia bukan berupa masdar, namun dengan menambahkan huruf-huruf tertentu ya, huruf masdariyah namanya, maka dia berubah menjadi masdar. Ya. Definisi kemudian baru kita akan mempelajari cara membuatnya. Masdar muawwal ya. Kalau secara sederhananya itu adalah masdar yang ya, yang dibuat dari sesuatu yang lain atau diubah dari bentuk yang lain. Masdar yang terbuat dari jumlah ismiyah atau fi'liyah ya, dengan menambahkan salah satu huruf masdariyah di depannya ya. Di sini sudah kita sertakan beberapa huruf-huruf masdariyah yang berbeda ya. Ada ma, ada an, ada anna, kai, dan lau ya. Nanti insya Allah secara lebih detail lagi penggunaannya, pemanaannya itu nanti disampaikan di pembahasan nahwu. Di sini kita hanya akan membuat bentuk masdar muawwal ya. Bentuk masdar muawwal. Sekali lagi bahwa nahwu atau sorof ini adalah mempelajari tentang cara membuat, cara membentuk, cara melahirkan ya, cara memproses sebuah
produk baru. Nanti perangkaiannya, pemanaannya dan lain sebagainya itu akan disampaikan di nahwu. Jadi masdar muawwal adalah masdar yang terbuat dari jumlah ismiyah atau fi'liyah ya. Jumlah ismiyah itu kalau sederhananya sebuah susunan kalimat kalau dia diawali dengan isim maka disebut dengan jumlah ismiyah, atau kalau diawali dengan mubtada baru disusul dengan khabar itu disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau dia fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan fi'il ya. Atau kalau lebih detail lagi adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Jadi kalau sekali lagi bahwa kalau dia susunannya mubtada khabar ya, maka dia jumlah ismiyah. Tapi kalau dia fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, dia itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi nanti kalau ada sebuah jumlah ismiyah maupun fi'liyah di depannya ada salah satu dari huruf masdariyah, huruf-huruf masdariyah ini, ma, an, anna, kai, dan lau ini, maka ismiyah atau jumlah ismiyah atau fi'liyah tadi berubah bentuknya, maknanya berubah menjadi apa? Makna masdariyah. Itu masuk dari masdar muawwal. Ya, untuk lebih jelas lagi ya, ini tadi definisi, sebenarnya definisi juga sekaligus cara membuat dari masdar muawwal kan gitu. Nah, untuk lebih mempermudah atau memahamkan pemahaman kita, menolong kita untuk memahami dari definisi tadi, kita sertakan beberapa contoh atau dua contoh di sini kita sebutkan, ada dari jumlah ismiyah juga ada jumlah fi'liyah. Dan kita ambil salah satu dari huruf-huruf masdariyah. Jadi ketika kita ingin membuat masdar muawwal, maka kita harus memiliki namanya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian kita mengambil salah satu dari huruf masdariyah ini. Ya, kita ambil di sini ada anna ya, anna. Kemudian di bawahnya juga kita ambil dari huruf yang berbeda. Ada an, ada anna, ada an, kan gitu. Kalau yang berasal dari jumlah ismiyah, yaitu jumlah susunan kalimat yang awalnya itu berupa isim atau dari susunan mubtada khabar, ya. Kita mengambil contoh misalnya ajibtu annaka qaimun ya. Ini kan tadinya sebelum dirangkai nih, kalau kita mau pudar lagi atau kita mau jabarkan itu kan sebenarnya kan anta qaimun kan gitu, atau kalau kita mau ngambil secara produk yang sudah jadi ajibtu annaka qaimun, jadi apa? Ajibtu qiyamaka. Artinya gini, ketika kita membuat susunan seperti ini, yang ajibtu annaka qaimun, itu artinya sebenarnya adalah seperti ini, ajibtu qiyamaka annaka qaimun. Artinya sebenarnya kan kalau kita belum ada embel-embel huruf masdariyah, kemudian belum berupa ditambah dengan hal seperti ini kan aslinya adalah anta qaimun, anta mubtada, qaimun khabar kan gitu. Anta isim dhamir yang posisinya sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar ya. Berhubung kita mau membuat masdar awal dari jumlah ismiyah ya, maka kita bisa menambahkan salah satu dari huruf masdariyah. Di sini kita mengambil huruf masdariyah yang anna kan gitu. Jadi ketika kita menambahkan huruf masdariyah ya, di sini kita sertakan tambahan kalimat lain, ajibtu ya, ajibtu saya heran, kaget kan gitu. Ajibtu annaka qaimun, annaka qaimun. Yang tadi anta qaimun ya, berhubung anna ini kan maksudnya dia kepada dhamir yang muttasil, tidak bisa dhamir yang mufasil. Dhamir muttasil itu yang berada di belakang kan itu, yang hanya bisa berada di belakang muttasil, disambung. Kalau yang mufasil itu yang ada di depan, huwa, anta, kemudian hiya dan lain sebagainya. Maka ketika dia ada anna, dia hurufnya yang tadi anta diubah menjadi dhamir muttasil. Itu apa? Anta padanannya adalah ka kan gitu. Annaka qaimun. Jadi annaka qaimun itu sama seperti kia maka atau kia muka kalau sebelum dia menjadi maf'ul bih di sini. Anta qaimun, annaka qaimun ya. Itu sama artinya dengan kia maka. Kenapa? Qaimun artinya atau asal usulnya adalah apa? Qoma yaqumu. Masdarnya apa? Qiyam ya. Qaimun kan dia bentuknya adalah isim fa'il ya. Berhubung dia susunannya bukan lagi jumlah ismiyah ya,
tapi sudah ditakwil menjadi masdar, diubah menjadi masdar, maka pengartiannya juga pengertian masdar ya. Ajibtu annaka qaimun, maka dia kita artikan di sini adalah apa? Saya heran atau saya takjub dengan berdirimu ya. Annaka qaimun artinya berdirimu ya. Berdirimu, hal yang dilakukan seseorang ketika melakukan berdiri. Ya, qiyam, berdiri. Begitu. Lebih berkaitan dengan susunan dari jumlah ismiyah. Jadi yang tadinya dia susunannya itu adalah mubtada khabar ya, maka dia di sini menjadi diambil makna masdarnya ya. Qaimun ya, berdiri, qiyam, hal berdiri ya, masdarnya. Begitu. Kemarin kita sudah sampaikan berkaitan ketika mau memaknai dengan makna-makna masdariyah. Begitu juga misalnya ketika mengambil jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang atau susunan kalimat yang diawali dengan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Kita mengambil contoh yang susunan fi'il dan fa'il ya. Fi'il dan fa'il, fi'il fa'il, naibul fa'il, di beberapa pertemuan sudah kita sampaikan sekilas perbedaan fa'il apa, naibul fa'il apa, bagaimana kaidah-kaidah berkaitan dengan fa'il dan naibul fa'il sudah kita sampaikan sekilas. Dan nanti insya Allah juga akan diperjelas di pembahasan nahwu. Ya, sarroni ayyan jaha aliyun. Artinya ini kan kalau dasarnya kan yanjahu aliyun kan gitu. Yanjahu aliyun. Ali berhasil, Ali sukses kan gitu. Kemudian kita menambahkan huruf masdariyah di depan fiil yanjah ya. Ayyanjaha aliyun, berhubung an ini kan dia merubah i'rab dari sebuah fiil mudhari menjadi nasab ya, maka harokatnya juga harokat nasab fathah. Ayyanjaha aliyun. Sarroni ayyanjaha aliyun ya, itu sama dengan sarroni najahu aliyin ya. Ayan jaha aliyun itu kan Ali sukses atau Ali berhasil ya. Maka masdarnya apa? Kalau fiilnya memiliki makna berhasil, maka ketika diartikan sebagai masdar maka apa? Keberhasilan Ali kan gitu. Sarroni ayan jaha aliyun kalau kita artikan secara detail dengan makna masdariyah adalah bahwa keberhasilan Ali membuat aku senang, membuat aku bahagia kan itu. Sarroni ayyan jaha aliyun sama dengan sarroni najahu aliyin. Jadi ayyan jaha bentuk masdarnya itu adalah najah atau qoma yaqumu qaim ini bentuk masdarnya adalah qiyam. Jadi ketika kita mengatakan ajibtu annaka qaimun itu sama seperti kita mengatakan ajibtu qiyam maka. Begitu juga sarroni ayyan jaha aliyun sama dengan sarroni najahu aliyin. Jadi kata ayyan jaha ini mengandung makna masdariyah. Qaimun juga seperti itu, mengandung makna masdariyah. Jadi kita harus mengetahui masdar dari sebuah fiil yang kita gunakan dan itu harus dilihat di kamus ya, terutama pada fiil-fiil yang sulasi mujarrad. Bagaimana telah kita sampaikan bahwa masdar-masdar yang berasal dari fiil-fiil sulasi mujarrad itu sifatnya adalah simai. Kita harus melihat atau mengecek langsung di kamus. Berbeda dengan fiil-fiil yang ghairu sulasi mujarrad, bisa kita hafalkan wazan-wazannya ketika kita tentukan sudah misalnya dari salah satu fiil tertentu, maka kita tinggal menyesuaikan, mengkiaskan dengan wazan yang sudah ada karena semua wazan yang ghairu sulasi mujarrad itu sama bentuknya. Tidak seperti fiil-fiil yang sulasi mujarrad yang harus kita cek langsung di kamus bahasa Arab. Begitu berkaitan dengan masdar muawwal di mana tadinya dia adalah bentuk jumlah ismiyah ya atau fi'liyah. Kemudian dengan adanya tambahan huruf-huruf tertentu yaitu huruf masdariyah ini, maka jumlah ismiyah dan atau fi'liyah tadi bisa berubah menjadi makna masdar yang disebut dengan masdar muawwal. Ini berkaitan dengan salah satu dari jenis masdar yang kemarin atau di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Adapun pembahasan baru kita kali ini adalah kita insya Allah pada kali ini kita akan perkenalan dengan beberapa istilah baru ya. Istilah-istilah yang mungkin juga sebagian teman pernah mendengarnya baik itu di kelas nahwu atau di kelas lainnya.
Nah, dan di kesempatan ini kita akan berkenalan secara lebih detail lagi cara membuatnya apa, cara mendeteksi, kemudian nanti cara penggunaan dalam susunan jumlah dan lain sebagainya. Ya, sebelum kita membahas tentang penggunaan i'rabnya dan lain sebagainya, kita akan perkenalan dengan salah masing-masing dari istilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi mengingat kemarin yang sudah pernah kita sampaikan bahwa isim ini bisa dibagi menjadi banyak sekali bagian ya. Banyak sekali bagian dari pembagian isim ya. Tergantung kita melihat dari sudut pandang apa kan gitu. Kalau misalnya kita lihat ya dari sudut pandang jumlah itu bisa dibagi menjadi mufrad, musanna dan mufrad, musanna dan jamak kan gitu. Kalau dilihat dari gendernya bisa mudzakkar, bisa muannas dan lain sebagainya. Dan ini ya pembagian kita kali ini isim jika dilihat dari jenis huruf akhirnya ya. Jadi ketika kita melihat isim eh, pada jenis huruf akhirnya, maka isim dibagi menjadi 5 bentuk, 5 bagian gitu. Jadi ketika kita sekali lagi bahwa ketika kita membagi sesuatu maka kita perlu namanya sudut pandang tertentu. Ini akan menentukan apa saja bagiannya, berapa bagiannya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa isim jika dilihat dari jenis huruf akhirnya ya, huruf akhirnya masing-masing huruf akhir ini, maka isim dibagi menjadi 5 bagian. 1 sahih, 2 syibhu sahih ya, 3 mangkus, 4 maksur, 5 mamdud ya. Mau diubah mau dibolak-balik boleh. Ya, mamdud, maksur, mangkus, syibhu sahih dan sahih ya. Cuma lebih memudahkan kita di sini adalah kita urutkan sahih, syibhu sahih, mangkus, maksur dan mamdud. Teks atau istilah Arabnya juga di sini sudah kita sertakan. Nanti tinggal diulang-ulang, nanti insya Allah akan hafal bentuk cara penulisan, cara pelafalan dan lain sebagainya. Ya, secara istilah sudah kita ketahui ya. Sahih, syibhu sahih, mangkus, maksur dan mamdud. Sekarang pengertian atau definisi ya, pengertian atau definisi dari masing-masing bagian ini. Yang pertama adalah isim sahih ya. Isim sahih itu apa? Isim sahih adalah isim yang huruf akhirnya bukan huruf illah, yaitu salah satu dari huruf illah, alif, wawu, ya atau alif ya, wawu. Contohnya Muhammad. Kalau kita merujuk ke pembahasan awal-awal kita berkaitan dengan pembagian huruf ya, ada huruf itu ma'ani, ada mabani ya. Huruf mabani juga dibagi menjadi ada yang sahih, ada yang illah. Ini pembahasan sudah kita sampaikan di pertemuan pertama ya. Nanti bisa dirujuk lagi ya. Huruf mabani ada yang sahih, ada yang illah. Illah itu apa? Illah adalah salah satu dari huruf ini, alif, ya dan wawu. Jadi selain huruf alif, ya, wawu maka disebut dengan huruf sahih ya. Kita kembali ke pembahasan pembagian isim yang pertama yang sahih. Jadi kalau huruf akhirnya bukan huruf illah yaitu alif, ya, wawu maka disebut dengan isim sahih kan gitu. Contohnya banyak sekali, Muhammadun, Fatimatu, Sayyaratun, Kitabun dan lain sebagainya. Maka ini disebut dengan sahih ya. Jadi sekali lagi bahwa isim sahih adalah isim yang huruf akhirnya bukan huruf ilah ya. Itu sederhana sekali bahwa kita lihat huruf akhirnya, ternyata kata Muhammadun, kata Kitabun, kata misalnya Masjidun dan lain sebagainya, dia bukan salah satu dari huruf ini, bukan alif, bukan ya, bukan wawu, maka dia adalah sahih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syibhu sahih ya. Kalau sahih ini sudah kita sampaikan, syibhu sahih ini adalah isim yang menyerupai sahih. Maksudnya gimana? Definisinya adalah huruf akhirnya berupa ya atau wawu. Namun apa? Huruf sebelumnya berharokat sukun ya. Ini sebenarnya adalah hukumnya disamakan dengan hukum isim yang sahih. Meskipun huruf akhirnya dia itu berupa ya atau wawu, namun dia dilihat ternyata huruf sebelum ya atau wawu ini dia harokatnya sukun ya. Kalau dia
harokatnya sukun huruf sebelumnya, maka dia dikategorikan sebagai syibhus sahih ya. Bukan sahih tapi syibhus sahih yang menyerupai sahih. Ini nanti gunanya adalah ketika kita membahas tentang i'rabnya, bahwa i'rab sahih ini, isim-isim sahih ini nanti i'rabnya adalah dohiri atau nampak kan gitu. Begitu juga dengan syibhus sahih. Jadi isim-isim meskipun dia huruf akhirnya tuh ya atau waw, namun berhubung huruf sebelum ya atau waw dia harokatnya sukun, i'rabnya menyerupai hukumnya hukum sahih. Jadi i'rab dari syibhus sahih itu menyerupai i'rab sahih, di mana i'rabnya adalah dohiri. Begitu. Ini berkaitan dengan sahih dan syibhus sahih. Kemudian yang ketiga mangkus ya, sahih, syibhus sahih, mangkus. Mangkus itu apa? Ya, nanti mungkin ada sedikit kemiripan antara mangkus dan maksur. Tapi nanti bisa kita bedakan antara keduanya karena sebagian orang itu agak rancu antara untuk membedakan antara mangkus dengan maksur. Jadi mangkus itu adalah isim mu'rab ya, isim mu'rab ya, yang berakhiran ya lazimah ya. Ya lazimah itu ya yang selalu ada dalam kalimahnya. Nanti kita dalam pembahasan i'rab dari masing-masing pembagian ini akan lebih gamblang lagi ketika membedakan perubahan dari masing-masing huruf ini. Sahih, syibhus sahih, mangkus, maksur dan mamdud. Jadi isim mu'rab yang berakhiran ya lazimah ya, yang tetap dan tidak bertasydid ya. Ini kriterianya ini ya yang ada di isim mangkus ini, dia kriterianya dia selalu ada ya-nya ini dan tidak bertasydid. Nanti ada contoh-contoh isim yang belakangnya ya tapi bukan ya lazimah dan dia bertasydid. Yang mangkus dia itu ada ya-nya tapi dia tidak bertasydid ya. Ketika dia berupa ya ya dan tidak bertasydid maka disebut dengan isim yang ada ya-nya seperti ini disebut dengan isim mangkus. Kemudian kriteria berikutnya adalah huruf sebelumnya berharokat kasroh ya. Jadi nanti juga ada iya juga tapi sebelumnya harokatnya selain kasroh. Contohnya apa? Al-hadi, al-qadi dan lain sebagainya. Kita lihat di sini al-hadi, contoh yang sudah jadi salah satu dari contoh isim mangkus. Al-hadi. Ya, huruf akhirnya apa? Berupa ya dan dia tidak ada tasdidnya ya. Di sini tidak dikasih tasdid bukan karena kita lupa memberi tasdid, karena memang dia tidak memiliki tasdid kan gitu. Kemudian huruf sebelumnya ya huruf dal di sini harokatnya kasroh, maka bentuk isim yang seperti ini disebut dengan isim mangkus. Isim mu'rab yang berakhiran ya lazimah dan tidak bertasdid. Kemudian huruf sebelumnya berharokat kasroh, al-hadi, al-qadi dan lain sebagainya. Nanti bisa dicari di buku-buku atau di Al-Quran juga banyak kita bisa temukan contoh-contoh yang termasuk dari isim mangkus. Kemudian selanjutnya adalah ada isim maksur ya, mangkus, maksur. Bentuknya hampir sama ya, huruf akhirnya. Kalau yang atas tadi ya, yang mangkus itu adalah ya, yang maksur adalah alif maksurah atau alif malazimah ya. Definisinya kita baca isim mu'rab yang berakhiran alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya kalau tadi ya huruf akhirnya ya, kemudian huruf sebelumnya harokatnya kasroh. Yang di sini dia alif ya. Di sini bentuknya seperti ya, tapi sebenarnya dia adalah alif ya, alif lazimah atau alif maksuroh atau alif layinah sebagian orang menyebutnya. Bedanya apa? Kalau ya kan jelas ada titiknya. Kalau alif maksuro yang bentuknya sama seperti ya, namun dia tidak ada titiknya di bawah ya. Kalau ada isim, belakangnya ada alif yang bentuknya seperti ya ini, kemudian harokat sebelumnya adalah fathah, maka disebut dengan maksur ya. Kalau sebelumnya harokatnya kasroh mangkus, kalau sebelumnya harokatnya fathah maksur ya. Dan ini bukan ya, sekali lagi bahwa ini adalah alif lazimah atau alif maksuroh ya. Kalau ada
bentuk seperti ini maka disebut dengan isim mangkus. Contohnya Mustafa, ada Ridho, ada Mustafa, ada Mujtaba, ada Musa dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat seperti ini akan mudah ya mendeteksi. Misalnya di belakangnya ada alif yang bentuknya seperti ya, kemudian huruf sebelumnya harokatnya fathah, maka sudah pasti ini adalah mangkus. Ketika kita sudah bisa mendeteksi, sudah menentukan mangkus bagaimana, maksur yang mana, maka ketika di-i'rabi atau diberi amil-amil tertentu, perubahannya kita akan bisa menentukan berubah yang seperti apa kan gitu. Nanti berkaitan dengan perubahan i'rab dan sebagainya akan kita sampaikan di pembahasan setelah ini. Kemudian yang terakhir adalah mamdud ya. Sahih, syibhu sahih, mangkus, maksud dan mamdud. Isim mamdud adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf alif dan hamzah ya. Ini alif, ini hamzah. Alif itu kalau nggak ada harokatnya disebut dengan alif. Kalau hamzah itu yang ada harokatnya. Alif zaidah ya dan hamzah. Kemudian sebelumnya ada dua huruf atau lebih. Jadi minimal sebelum alif sama hamzah ini harus ada dua huruf atau lebih. Minimal dua huruf. Jadi ketika dia hanya ada satu huruf, maka dia tidak termasuk isim mamdud. Atau dia misalnya ada alif sama hamzah tapi bukan isim ya, maka dia juga bukan termasuk bagian dari isim mamdud kan gitu, karena ini adalah isim dan mu'rab ya. Nanti juga di pembahasan nahwu itu ada perbedaan antara mu'rab dan mabni. Jadi yang dimaksud dari pembahasan isim mamdud adalah isim yang mu'rab ya, yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Kemudian sebelum alif dan hamzah ini ada dua huruf atau lebih. Contohnya apa? Banyak sekali. Nanti juga bisa dicari di Al-Quran atau di hadis. Sama ada kisah, ada Zahra. Kita fokusnya ke huruf asli ya, huruf akhir ya. Alif, hamzah, alif, hamzah, alif, hamzah. Masing-masing ada alif hamzahnya ya. Bukan hanya itu, bukan hanya ada alif hamzahnya saja yang menentukan dia isim mamdud atau bukan ya. Kita lihat sebelum alif hamzah ini ada berapa huruf. Di sini ternyata masing-masing ada minimal ada dua, sin, mim ya, sin, mim, kaf, sin, kemudian di sini ada tiga, za, ha, ro ya. Kalau dia minimal dua huruf sebelum alif dan hamzah maka dia masuk ke kategori isim mamdud. Contohnya sama, ada kisah, ada zahra. Dan ini sekali lagi bahwa pembagian dari masing-masing sahih, syibhu sahih, mangkus, maksud, dan mamdud ini dengan makna dan kriteria, kemudian definisi yang sudah kita sampaikan beserta contoh-contohnya ini akan menentukan sekali dalam susunan sebuah jumlah ya. Karena ketika ada susunan jumlah maka mau tidak mau dia tidak terlepas dari sebuah i'rab ya. Dan i'rab ini nanti akan ada yang mempengaruhi namanya amil. Berbeda amil akan berbeda juga bentuk i'rabnya. Berbeda jenis-jenis isim, masing-masing isim ini juga akan berbeda bentuk-bentuk i'rab yang ada dalam masing-masing isim. Makanya kita harus bisa menentukan mana sahih, mana syibhu sahih, mana mangkus, maksud dan mamdud. Kita sudah perkenalan dengan masing-masing jenis dari isim jika dilihat dari jenis huruf akhir ya, dengan masing-masing pembahasan yang sekilas sudah kita sampaikan, namun insya Allah sudah mewakili dari inti dari pembahasan dari istilah-istilah yang kita sampaikan di sini. Kalau kita sudah mengetahui sahih apa, syibhu sahih, mangkus, maksud dan mamdud, maka kita perlu yang namanya membahas tentang i'rab ya. Sebenarnya pembahasan tentang i'rab ini kan pembahasan yang disampaikan di pelajaran nahwu ya. Namun kalau kita hanya sekedar perkenalan istilah-istilah atau pemanaan dari masing-masing pembagian isim ini akan sedikit membingungkan kalau kita tidak langsung menerapkan ke pembahasan i'rab yang dimiliki masing-masing bagian isim ini. Maka secara globalnya kita perlu sampaikan berkaitan dengan i'rab dari masing-masing pembagian isim yang
dilihat dari jenis huruf akhirnya. Yang pertama ya, i'rab. I'rab itu kan perubahan akhir sebuah kalimat ya, isim atau fiil. Jadi i'rab itu kan bisa dia berubahnya harokatnya atau berubahnya bentuk akhirnya kan, bentuk akhir sebuah kalimat. Itu namanya i'rab karena dan i'rab ini ya, perubahan ini disebabkan karena adanya perubahan amil atau faktor yang mempengaruhi sebuah kalimat kan itu. Jadi ada amil-amil tertentu nanti di nahwu juga akan disampaikan atau sudah dipelajari ya, ada amil-amil nawasib, ada amil-amil rofa, ada jawazim dan lain sebagainya. Itu kan sudah disampaikan di pembahasan nahwu. Ya, kita langsung ke pembahasan i'rab secara global ya. I'rabnya isim sahih dan i'rab isim syibhu sahih. Karena i'rab itu kan yang khusus masuk kepada isim pun hanya 3. Sebenarnya i'rab kan ada banyak. Ada i'rab rafa, ada nasab, jar, dan jazm ya. Rafa, jar, dan nasab atau rafa, nasab, dan jar ini khusus masuk kepada isim ya. Makanya kita hanya menyertakan 3 i'rab, tidak menyertakan i'rab jazm. Kenapa? Karena i'rab jazm hanya khusus masuk kepada fi'il, tidak masuk kepada isim. Ya, kita hanya batasi pada 3 i'rab, rafa, jar, dan nasab ya. I'rab dari kalimat atau isim sahih dan syibhu sahih ya adalah dohiri atau nampak. Jadi nanti ada dalam nahwu juga disebutkan atau dibahas i'rab itu ada takdiri, ada dohiri, ada mahali ya. Kalau yang sahih dan syibhu sahih, i'rabnya adalah dohiri yang nampak. Kalau misalnya dia i'rabnya adalah menggunakan harokat, maka harokatnya nampak. Seperti ini, Muhammadun, ya Muhammadin, Muhammadan. Ini kan berubah-berubah, berbeda-beda. Yang pertama Muhammadun menggunakan doma, kemudian ada yang menggunakan kasrah, Muhammadin, ada yang fathah. Ya, meskipun dia berbeda-beda, namun semuanya nampak, harokatnya nampak. Muhammadun, ya karena dia rofa sebagai fa'il, ja'a Muhammadun. Kemudian yang Muhammadin ini dia dibaca kasrah karena dia majrur, sebelumnya ada huruf jarnya. Salam tu ala Muhammadin. Kemudian yang terakhir Muhammadan dibaca fathah karena dia menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih dia hukumnya harus dibaca nasab ya, berhubung dia mufrad dan mudzakkar ya, dia mufrad dan dia dalam keadaan nasab, maka harokatnya Muhammadan ya, ra'aitu Muhammadan. Ja'a Muhammadun, salam tu ala Muhammadin, ra'aitu Muhammadan ya. Sekali lagi bahwa fokus kita adalah huruf terakhir ya, di mana harokatnya ini berbeda-beda dari Muhammadun menjadi Muhammadin menjadi Muhammadin, dan semuanya ini ternyata nampak, tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena dia bentuknya dari isim yang sahih dan syibhu sahih. Syibhu sahih nanti juga bisa dicek ya, contoh-contoh dari syibhu sahih. Tadi kita belum membaca contoh dari syibhu sahih ya, seperti apa? Dalwun, ada sa'yun ya. Nanti bisa diterapkan dalam contoh-contoh yang berupa jumlah atau susunan kalimat yang sempurna, jadi bisa dipahami. Misalnya dengan menggunakan contoh-contoh yang dari isim syibhu sahih juga nanti bisa berubah-berubah seperti ini, bisa dari doma ke kasroh, juga bisa diubah menjadi fathah, tergantung nanti amilnya. Ini kalau dia dari isim yang sahih dan syibhu sahih. Jadi penggunaan i'rab sahih dan syibhu sahih adalah dengan i'rab yang dohiri, yang nampak. Kemudian yang mangkus ya, yang mangkus, kemudian maksur dan mamdud, ini insya Allah agak panjang, sehingga nanti kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Khususnya nanti ini pembagian atau i'rab-i'rab yang musanna dan jamak dari masing-masing isim mangkus, maksur, dan mamdud ini ya, karena relatif lebih panjang daripada yang sahih dan syibhu sahih. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi bahwa
materi yang kita sampaikan ini ya, dan juga ringkasan yang sudah kita susun, yang sudah kita kirim ke grup ini perlu dipadukan antara membaca ringkasannya juga mengikuti penjelasan dari rekaman yang kita buat di masing-masing pertemuan, kemudian didiskusikan dengan teman-temannya sehingga nanti bisa lebih mudah dipahami dan dipraktekkan dari masing-masing kaidah yang kita sampaikan. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.